Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Abdul Sodik dengan NPM 2040501099. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama, mengapa sih terjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Dan juga yang kedua, ada apa saja sih dalam perubahan tersebut dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu poin yang sempat mendapat sorotan adalah isu dampak lingkungan hidup dari keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 21 yang tercantum dalam bab 3 tentang peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha, ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah, dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha. Adapun perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang PPLH ke Undang-Undang Nomor 2020 tentang Cipta Kerja. Yang pertama, izin lingkungan. Pada pasal 40 Undang-Undang PPLH menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dalam hal ini izin lingkungan dicabut, izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam pasal 40 dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Yang kedua, pelibatan penyusunan AMDAL. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara pada Undang-Undang PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan. Pada pasal 26 Undang-Undang PPLH yang berisikan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemerkarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemerkarsa dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab limbah B3. Pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas pasal 88 Undang-Undang PPLH yang berisikan setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 88, setiap orang yang tindakannya, usahanya
ataupun kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha atau kegiatannya. Kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. Yang keempat, ada pembekuan dan pencabutan izin. Pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 79 Undang-Undang PPLH, penggunaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Sedangkan dalam pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja telah dihapus. Dan yang kedua, saya di sini itu saja tadi beberapa poin apa saja isi dari perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, di sini saya akan menyumbangkan pendapat saya mengapa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Menurut saya, alasan pertama agar mengintegrasikan izin lingkungan ke perizinan usaha yang diharapkan dapat mempermudah investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Itu menurut saya. Kemudian alasan lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 ini masyarakat dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Definisi inilah yang cenderung akan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Menurut saya itu yang menjadi alasan utama terjadinya perubahan undang-undang ini, yang menjadikan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan informasi dari video saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.